20. Raini terbangun dengan kepala seperti ditusuk 1000 jarum. Untuk sesaat ia sedikit kebingungan. Beberapa kali ia mengerjapkan mata, sebelum menyadari keberadaannya yang entah di mana. Raini mengedarkan tatapan ke sekeliling, dan semua memang bukanlah mimpi. Dirinya berada di sebuah ruangan sempit. Sebuah tempat tidur keras beralaskan jerami, menjadi satu-satunya benda penghias. Sementara itu, ia merasa tubuhnya lemas bagai tidak bertulang. Kepala Raini pusing, seperti baru dihantam palu godam. Raini memaksakan diri untuk bangun. Sekuat tenaga, ia berusaha berdiri. Tangan Raini yang gemetar, berpegangan pada dinding batu hitam di dekatnya. Dinding itu terasa hangat, seperti dinding bebatuan karang labirin panjang di perut Sahara. Ruangan itu begitu kecil, tapi tidak terasa pengap. Raini sedikit lega, karena masih dapat bernapas dengan normal. Raini merasa heran, mendapati dirinya yang tiba-tiba berada di ruangan asing. Setahunnya ia baru selesai makan, dan berniat memanjakan diri dengan tidur sepuasnya. Rasa lelah setelah perjalanan panjang, dan maraton olahraga menyenangkan bersama Zafir, sudah menguras hampir seluruh tenaga. Seolah menjawab pertanyaan yang menari-nari di benak, salah satu sisi dinding batu itu membuka seperti pintu rahasia. Seseorang yang tidak asing, memasuki tempat itu. Azizah, apa yang sedang kau lakukan di sini? Di mana ini? Raini lega begitu melihat Azizah masuk ke ruangan itu. Gadis itu masuk dengan membawa nampan berisi makanan. Makanlah. Juga tidak perlu banyak bicara. Aku akan mengunjungimu 1 minggu sekali. Itu pun jika kau masih hidup di tempat ini. Azizah berbicara dengan nada dingin. Gadis itu terlihat tidak ingin bersusah payah, beramah tamah dengan Raini. Apa maksud perkataanmu barusan? Raini merasa bulu kuduknya meremang, ketika melihat seringai keji di wajah cantik Azizah. Seolah menyingkirkan Raini adalah tujuan utama hidupnya. Begitu yang dapat dibaca oleh Raini, di raut wajah cantik Azizah. Kau pikir, mudah bagiku harus selalu berpura-pura ramah padamu? Kau pikir aku suka, setiap hari harus melihatmu berlenggok di depan mataku seperti ratu, ungkap Azizah tajam. Aku membencimu Raini. Aku membencimu, semenjak Umi menikahkanmu dengan Zafir. Seharusnya akulah yang bersanding dengannya di pelaminan, bukannya dirimu. Kau telah merusak segalanya. Kau tidak lebih dari seorang pengacau, yang keberadaannya harus aku singkirkan secepat mungkin. Tapi aku tidak pernah memusuhimu. Kau memiliki apa yang diidamkan setiap pria. Kau dapat mencari pria yang lebih baik dari Zafir. Haram N begitu luas, pasti banyak pria baik. Pasti ada yang akan dengan segenap hati, mau menjadikanmu sebagai pendamping. Raini mencoba memberikan pengertian kepada Azizah, meski dendam terlihat berkobar begitu besar, di dalam bola kristal indah itu. Mungkin karena cinta buta, maka Azizah melakukan segala cara agar Raini pergi dari Haram N. Rasa takut yang tidak seharusnya ada, tiba-tiba menggayuti perasaan Raini. Padahal setahunnya, Azizah adalah gadis yang sangat pintar. Jangan menyebut Zafir suami di hadapanku, jika tidak ingin nyawamu segera melayang. Aku akan mengurungmu di sini. Kabar baiknya, tidak seorang pun mengetahui keberadaan ruangan ini. Aku akan membiarkanmu membusuk di dalam sini, dan lambat laun Zafir akan melupakanmu.
Kau tahu apa yang bisa aku lakukan? Di saat kesepian menyergap Zafir, maka aku akan masuk ke dalam hidupnya. Tentu saja dengan menawarkan sebuah kehidupan baru, yang lebih indah dan menjanjikan bahagia. Senyum licik mengembang di wajah Azizah. Azizah, bagaimana mungkin kau memiliki pemikiran seperti itu? Oh, aku hampir melupakannya. Makanan yang tadi kau makan, akan melumpuhkanmu untuk 2 hari ke depan. Aku telah menambahkan racun pelemah syaraf di dalamnya. Kau belum akan mati. Jadi bayangkanlah Zafir selagi kau masih bernapas manis, lanjut Azizah masih dengan nada tidak ramah. Gadis itu kembali menuju pintu keluar, tanpa memedulikan Raini. Tidak lama kemudian, pintu itu menutup sendiri, dengan lubang kunci berada di luar sana. Kaki Raini terasa lemas. Sementara tubuhnya benar-benar bagai tidak memiliki tulang. Dengan setengah merangkak, Raini kembali berbaring di atas tumpukan jerami. Tangan Raini meraih nampan di samping tempat tidur. Ia berusaha mengisi perutnya yang melilit, dengan makanan yang dibawa oleh Azizah. Ia tidak peduli lagi, apakah makanan itu beracun atau tidak. Raini hanya merasa jika perutnya harus diisi sesuatu. Sembari memasukkan makanan ke dalam mulut, air mata tanpa terasa mulai mengalir membasahi pipi. Bayangan tidak akan lagi melihat Zafir, mulai menghinggapi benaknya. Hal itu hampir seperti kabut, yang pelan-pelan merangkak naik menutupi puncak gunung. Raini mengetahui, jika Azizah memang menyimpan rasa suka kepada sang suami. Namun ia tidak pernah menyangka, jika gadis itu dapat berbuat senekat itu. Kini yang dapat ia lakukan hanyalah pasrah. Raini akan menunggu. Siapa tahu Azizah berubah pikiran, dan mau melepaskan dirinya. Mulut Raini tidak berhenti melantunkan doa, agar Zafir secepatnya dapat mencari keberadaannya. Mereka baru sekejap mengecap indahnya madu cinta. Membuat hidup Raini penuh arti, ketika seseorang sungguh tulus menginginkan ia berada di sisinya. Keputusan cepat-cepat kembali ke istana, sepertinya sangatlah tidak bijaksana. Mengingat dirinya yang menganggap bahwa semua orang di Haram N tidak memiliki niat untuk menjahatinya. Setelah memiliki Zafir, entah mengapa Raini menurunkan kewaspadaan. Ia menganggap dengan kedudukan yang dimiliki, maka tidak akan ada yang berani mengusiknya. Namun dugaannya keliru, karena Azizah masih menyimpan lahar di hati. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk memuntahkannya. Raini mencoba mengangkat salah satu tangannya yang terasa kebas. Sepertinya makanan yang diberikan kepadanya, lagi-lagi mengandung racun. Dengan mata nyalang, ia mencoba menarik napas panjang untuk menenangkan pikiran. Akan tetapi berada sendirian di sebuah tempat rahasia, dengan tubuh setengah sekarat, membuat bayangan hitam dan kelam tidak mau menghilang dari otaknya. Ketakutan mulai menggerogoti pikiran Raini. Memaksa ia tak lagi memiliki kesempatan untuk memikirkan semua kenangan manis dengan Zafir. Kesadaran Raini seperti tergores pisau paling tajam. Kesempatannya melihat dunia luar lagi, sekarang mungkin sangat kecil. Ia mungkin tak dapat lagi menikmati sinar matahari. Tak dapat lagi melihat wajah penuh cinta Zafir. Hal-hal yang semula begitu mudah, sekarang seperti hanya sebuah dongeng. Raini tidak pernah menyangka, jika Azizah dapat melakukan perbuatan paling licik dan keji seperti itu. Sungguh sangat berbanding terbalik, dengan penampilannya yang demikian menggoda. Raini menyadari, tidak ada yang dapat ia lakukan saat ini. Ia hanya bias berharap, semoga ada keajaiban datang.
Bab 20. Malam itu, Azizah sengaja mengenakan baju terbaiknya. Gaun berwarna merah terang, dengan hiasan batu kristal berwarna biru di sepanjang lingkar pinggangnya yang ramping. Gaun itu memiliki belahan dada rendah, hingga menampakkan kulit bersih dan sedikit bagian atas dadanya yang membusung. Rambutnya pun ia kepang menyamping seperti kebiasaan Raini, dan ia memakai parfum wangi aroma mawar segar milik Raini. Ia duduk di depan meja rias Raini. Senyum penuh kemenangan mengembang, ketika menatap sosok menawan, dengan dandanan luar biasa pada pantulan kaca cermin. Tatapan matanya yang bercelak tebal, terlihat penuh hasrat sekaligus kesakitan. Sementara satu tangannya, memegang sebuah surat yang tergulung rapi beraroma mawar gurun. Ia memalingkan kepala sebentar. Kemudian jemarinya mengusap lembut pipi kanannya yang masih terasa pedih. Untung saja make-up sempurna berhasil menyamarkan. Azizah merasa tidak perlu khawatir, jika Zafir akan melihat sedikit kekurangan itu. Seringai licik menghiasi bibir merahnya yang menyala. Benaknya sudah dipenuhi bayangan mendebarkan. Zafir sebentar lagi akan menjadi miliknya. Azizah masih ingat benar dengan tamparan keras Rabiah, sebelum gadis itu pun mengalami nasib tidak kalah tragis dari Raini. Azizah tersenyum samar, mengingat bagaimana mudahnya menyingkirkan kedua musuhnya. Sekarang ia telah menganggap dirinya adalah setengah ratu dari harem N. Memangnya siapa yang akan menolak pesona kecantikan yang aku miliki? Bisik hati Azizah demikian congkak. Aku bersumpah kau akan masuk neraka, jika sampai menyakiti junjunganku. Rabiah berteriak dengan tangan dan kaki terikat, pada sebuah tiang. Di tengah sebuah ruang sempit. Rabiah tahu tempat itu. Sebuah bangunan bekas gudang, yang letaknya di tepi hutan jauh di belakang istana wanita. Mata Azizah menyala garang, tapi sikapnya setenang gurun sebelum terjadi badai besar. Kasihan sekali karena kau harus membusuk di tempat ini. Dasar budak tidak tahu diri. Bukankah kau tidak lebih baik dariku, balas Rabiah sinis. Hatinya geram bukan main, dengan kelakuan tidak beradab dari gadis itu. Jaga mulut kotormu itu, atau aku akan merobeknya hingga kau akan melolong meminta ampun kepadaku. Sayangnya, meski kau memohon dengan memelas, aku tidak akan memberikannya. Dasar tidak tahu diri. Azizah tampak tidak terpengaruh dengan ucapan kasar Rabiah. Sebaliknya ia justru memerintahkan ketiga pelayan setianya, untuk melepaskan ikatan pada tangan dan kaki gadis itu. Dengan mata masih mengawasi, Azizah duduk di sebuah kursi mewah, yang keberadaannya terlihat tidak cocok dengan kondisi bobrok ruangan itu. Namun sekali lagi, Azizah tampak tidak peduli. Ia justru duduk elegan dengan kaki disilangkan. Seolah ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lah sang penguasa sekarang. Namun sekali lagi, Azizah tampak tidak peduli. Ia justru duduk elegan dengan kaki disilangkan. Seolah ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lah sang penguasa sekarang. Apa kau tidak malu melakukan ini semua? Kau tidak takut dengan reaksi yang mulia raja, jika ia tahu bahwa ratunya sudah kau culik? Rabiah mengibaskan tangan dan kakinya yang ngilu, akibat ikatan kencang tadi. Otak gadis itu sedang berputar mencari informasi mengenai Raini, meski mungkin akhirnya akan sia-sia. Azizah tidak bodoh, dan rencana ini pasti sudah disusun secara matang.
Zafir tidak akan mengetahui jika Raini menghilang, karena aku akan menggantikan kedudukan gadis sialan itu secepatnya. Ada kilat licik di mata Aziza, hingga membuat Rabiah semakin geram. Sekarang dirinya sudah sangat khawatir dengan keadaan Raini, dan ia belum tahu bagaimana cara agar dapat keluar dari tempat itu. Yang Mulia akan tahu, karena Yang Mulia sangat mencintai istrinya. Azizah terlihat tidak suka dengan ucapan Rabiah, hingga ia bangkit dari kursi. Ia menatap dengan sorot kebencian kepada sosok Rabiah, yang berdiri tidak kalah angkuh darinya. Mata Azizah menyala marah, akan tetapi tidak menyurutkan Rabiah untuk menyerah kepada rasa takut. "Hati-hati dengan lidahmu itu," desis Azizah yang secepat kilat sudah menyambar rambut Rabiah. Dengan geram, ia menariknya keras hingga Rabiah menjerit kesakitan. Kulit di batok kepala Rabiah terasa akan mengelupas, karena kerasnya tarikan Azizah. Air mata sudah mengambang di sudut mata Rabiah, ketika tangan Azizah justru semakin kuat menarik. "Lepaskan! Kau menyakitiku!" Rabiah mendesis lemah seperti bisikan, karena menahan pedih yang menyengat hingga ke jantung. Azizah mengempaskan tubuh Rabiah ke lantai, setelah puas menyakiti. Ia membiarkan pelayan Raini itu jatuh, seperti seonggok kotoran tidak berguna. "Aku akan pergi menyiapkan diri untuk Zafir. Kalian bertiga tetap di sini. Jaga budak ini jangan sampai dapat meloloskan diri, atau nyawa kalian sebagai gantinya." Ketiganya mengangguk patuh. Mereka bergidik ngeri dengan nasib yang akan dihadapi, jika sampai tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Azizah bukanlah orang yang pandai berbelas kasih, ia akan menghukum siapapun yang tidak patuh kepadanya. Ia juga tidak akan mentolerir pelanggaran sekecil apapun. Hukuman akan tetap dilakukan kepada siapapun, tidak pandang bulu. "Tunggu dulu!" Rabiah berteriak dan mengejar Azizah, yang sudah hendak beranjak pergi. "Ada apa lagi? Kau ingin menyampaikan pesan kepada majikanmu, sebelum hidupnya berakhir. Kau pantas mendapatkan ini." Dengan sekuat tenaga, Rabiah melayangkan telapak tangannya yang bebas, ke pipi mulus Azizah. Gadis bercelak tebal itu tidak menyangka, akan menerima serangan Rabiah yang tiba-tiba. Tubuhnya terhuyung ke belakang, sambil memegangi pipinya yang terasa pedih bukan main. "Itu ganjaran, karena kau sudah berbuat kurang ajar kepada Ratu Haram N. Kalian, ikat tangan dan kakinya lagi. Lalu sumpal mulutnya dengan kaos kaki bekas. Biarkan budak ini membusuk tanpa makanan, juga selimut. Aku ingin melihat sejauh apa kesombongan, dan kekurang ajarannya dapat menolong hidupnya." Azizah berkata tajam dengan kemarahan luar biasa, yang membuat tubuhnya gemetar hebat. Namun sepertinya ia tidak ingin mengotori tangan, dengan membalas hal yang sama pada Rabiah. Ia lebih menyukai siksaan fisik yang akan segera dialami oleh gadis itu, dan ia tidak perlu repot-repot melihatnya. Ada banyak hal yang harus segera ia lakukan. Semua membuatnya tidak sabar, karena segalanya berkaitan dengan Zafir. Dia telah menyiapkan diri sebaik mungkin, berharap usahanya tidak sia-sia. Membawa tubuh Raini yang meski terlihat mungil, nyatanya sudah menguras hampir seluruh tenaga. Ia menarik napas panjang, ketika telinganya mendengar suara pintu kamar itu berderit pelan. Mulanya mata biru itu memancarkan kerinduan yang tak terbendung, hingga membuat hati Azizah kian dilanda cemburu. Terlebih ketika cahaya itu menghilang, ketika menyadari siapa yang kini berdiri di depannya. Hati Azizah bertambah kecewa,
karena Zafir tidak menunjukkan tanda terpesona akan penampilannya. "Azizah, apa yang sedang kau lakukan di sini?" Suara bariton dari pria yang telah dinantikannya itu, menyapa telinga Azizah dengan nada tidak senang. Siapapun tidak akan menyukai, jika kekasih yang ingin ditemui ternyata berubah menjadi orang lain. Ada sesuatu yang tidak beres, insting Zafir mengetahui dan rasa was-was mulai menghujaninya. Azizah beranjak dari kursi. Ia menatap penuh kesedihan pada sosok Zafir yang kini berdiri menjulang di tengah kamar luas itu. Tidak ada ketakutan sedikitpun di wajah Azizah. Sebaliknya ia berusaha menggoda, dan memikat Zafir dengan gerakan tubuh lemah gemulai, saat berjalan ke arah sang Raja Haram N. Topeng mulai Azizah kenakan, berharap Zafir akan percaya dengan bualannya. "Apa ini?" tanya Zafir begitu Azizah mengangsurkan gulungan kertas, yang sedari tadi ia pegang. Matanya menatap penuh selidik. Sementara Azizah berusaha menghadirkan kilau bening, di bola bercelak tebalnya. "Surat dari Raini, sepertinya ia pergi dari Haram N." Azizah mulai terisak. "Pergi? Apa maksud dari perkataanmu, Azizah?" Zafir sampai mengerutkan kening, karena tidak memahami sedikitpun perkataan gadis itu. "Tadi aku datang ke kamar ini, untuk sekedar mengajak berbaikan. Aku sudah mengetuk pintu sangat lama, tapi tidak ada tanda-tanda seseorang di dalam. Bahkan aku pun tidak melihat pelayannya. Akhirnya aku menerobos kamar ini, dan mendapati surat ini di atas kasur." "Kau bohong, Azizah!" Zafir menggeram dengan mata menyala penuh kemarahan.